Raktabeja dengan gila-gilaan melakukan aksi pembunuhannya di bumi. Dewa Indra kembali berteriak minta tolong kepada Mahadewa. Dia dan kelompok duanya menunggu di luar gua dan Mahadewa mengatakan bahwa ilmu Tantra Vidya yang diberikan kepada Parvati akan membantu Parvati untuk mengambil wujud penghancur untuk menghancurkan Raktabeja. Di dalam gua, Parvati mendapatkan ilusi dan penglihatan dari avatar kealinya dan melihat dirinya sendiri meletakkan kakinya di atas dada Mahadewa yang sedang berbaring tidak berdaya. Parvati menjadi gelisah dan menyangkal akan melakukan apapun yang akan membuatnya meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri. Dia keluar menuju tempat para dewa berkumpul dan mengatakan kepada mereka secara langsung bahwa dia tidak akan membantu mereka. Mahadewa menatapnya dengan sedikit heran, tetapi tidak mengatakan apa-apa di depan pertemuan itu. Para dewa menyadari bahwa Parvati bukanlah seorang petarung seperti Mahadewa dan tidak ada gunanya mengemis lagi. Mereka kemudian pergi. Tarakasura menerima berita dari Shumba bahwa Raktabeja sedang dalam misi pembunuhan dan pembantaian di bumi. Tarakasura merasa senang, tetapi bertanya-tanya mengapa Mahadewa masih belum datang untuk membantu mereka. Parvati di Kailas memarahi semua siluman dan nadi tentang kebiasaan makan mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan makan sekarang dengan teratur dan mendapatkan pakaian bersih. Mahadewa mengawasinya dengan senyum manis di wajahnya. Mereka semua pergi untuk mengganti pakaian dan kita melihat Mahadewa datang ke arah Parvati dan mengatakan bahwa tanpa kehadiran seorang ibu rumah tangga, maka tidak ada kehidupan. Parvati memberitahunya bahwa dia tahu mengapa Mahadewa tidak suka dengan keputusannya. Dia tahu bahwa Mahadewa ingin dia melawan iblis, tapi dia tidak bisa melakukan itu, jadi tidak ada gunanya untuk memujinya. Mahadewa mengatakan kepadanya bahwa penolakanmu akan menjadi alasan kehancuran bumi. Parvati pergi dan Mahadewa mengikutinya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Keinginan seorang Mahadewa bahkan ditolak oleh kekuatan seorang istri. Dewa Indra dan para dewa lainnya sekarang berada di Vaikunta dan bertanya kepada Dewa Wisnu apa yang harus dilakukan sekarang, karena Parvati telah menolak melakukan pekerjaan untuk mengalahkan para asura lawan mereka. Dewa Wisnu mengatakan kepada mereka bahwa sekarang ini adalah hal yang penting untuk para dewa agar bertarung sendiri dengan kekuatan mereka. Dewa Indra jelas berkeringat deras dan berusaha bertanya dengan kebingungan bahwa bagaimana mungkin Wisnu bahkan memimpikan hal seperti ini, para asura ini memiliki kekuatan tidak terkalahkan. Dewa Wisnu mengatakan kepada mereka bahwa jika ada masalah, kita harus menemukan solusinya. Dewa Wisnu mengatakan kepada mereka untuk membagi para dewa menjadi dua kelompok dan membuat satu kelompok untuk membunuh Raktabeja dan kelompok lainnya untuk memastikan bahwa darahnya tidak jatuh ke bumi. Semua orang senang dengan saran tersebut, kecuali Dewa Indra. Parvati yang enggan ditanyai kembali oleh Mahadewa, berjalan pergi begitu cepat ke Danau Mansarovar. Mahadewa kembali berbicara dengan Parvati, mencoba untuk membuatnya masuk akal. Mahadewa mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ayah dunia ini dan Parvati adalah seorang ibu. Dapatkah seorang ibu memegang tugas pribadinya sebagai istri lebih tinggi daripada tugas sebagai seorang ibu? Dia berdiri dan membuat Parvati melihat ke bumi di mana Raktabeja dan para asura lainnya mengalirkan sungai darah dan membunuh orang-orang secara acak. Dewa Shiva bertanya kepadanya bahwa dalam situasi seperti itu, bagaimana seorang ibu bisa meninggalkan anak-anaknya seperti ini? Parvati mengatakan kepadanya bahwa untuk melakukan tugasnya sebagai seorang ibu, dia tidak bisa meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri. Mahadewa kembali menjelaskan bahwa bagaimana mungkin Parvati dengan kedok melakukan tugas sebagai seorang istri membiarkan kehancuran bumi terjadi. Di bumi, para dewa bertarung melawan Raktabeja dan ada nampan yang bergerak mengumpulkan darah dan mencegahnya tumpah untuk memunculkan duplikat Raktabeja. Tarakasura dan Sukracarya kembali berdebat tentang bagaimana Tarakasura yang buta tidak dapat melihat yang gaib. Mahadewa mengatakan kepada Parvati bahwa jika dirinya sebagai Mahadewa bisa melakukannya, dia tidak akan pernah membiarkan Parvati melakukannya.
Mahadewa harus menyatakan bahwa dia tidak mau membunuh dan memusnahkan Asura karena dunia Asura yang juga bergantung padanya dan berpikir bahwa jika Parvati yang muncul, itu seperti layaknya seorang ibu yang menghukum anaknya. Parvati akhirnya melihat dan menyadari bahwa ini adalah panggilannya dan dia harus melakukannya. Parvati kemudian bangkit untuk melakukan hal tersebut. Mahadewa memanggilnya dan menyuruhnya untuk melakukan hal yang diperlukan, dan ketika Parvati pergi, Mahadewa mengatakan bahwa hari ini dunia akan melihatmu sebagai ibunya. Raktabeja akhirnya melihat nampan darah yang bergerak dan menumpahkannya, yang kemudian menghasilkan lebih banyak Raktabeja. Raktabeja kemudian meneriakkan kematian kepada para dewa dan meneriakkan nama Dewa Indra. Guru Brihaspati datang menemui Dewa Indra dengan berita bahwa Parvati telah mengalah pada permintaan Mahadewa dan dia siap untuk bertarung. Dewa Indra mengatakan bahwa kami akan menawarkan dan memberikan kekuatan kami kepada Ibu Parvati dalam pertempurannya. Energi cahaya keluar dari para dewa dan menuju Parvati. Parvati berada di puncak gunung, dia duduk di atas batu dan mulai memainkan seruling. Para asura melihatnya dan mendengar suara seruling. Mereka kemudian terpesona. Para asura mengatakan bahwa seorang wanita cantik memainkan seruling dan nada yang sangat indah dan mereka harus memberitahu Shumba dan Nishum pimpinan mereka. Mereka berlari untuk memberitahu mereka. Shumba dan Nishum keduanya sama-sama tenggelam dalam mendengar lagu Parvati yang indah. Dan ketika pelayan mereka datang untuk memberi mereka informasi penting ini, mereka marah dan mulai mengoceh tentang suara mereka yang mengganggu telinga mereka. Shumba dan Nishum kemudian menyuruh Dumlochan untuk pergi dan melamar wanita dengan seruling itu atas nama mereka berdua. Dan jika dia menolak untuk datang, maka tariklah rambutnya dan bawalah ke hadapan mereka. Dumlochan mencapai tempat tujuan dan mencoba dengan caranya sendiri untuk menyampaikan lamarannya. Parvati menolaknya dan Dumlochan mencoba mendekati Parvati untuk memaksanya. Mahadewa tersenyum di Kailas. Dewa Shiva melihat kulit harimau di batu singgasananya yang menghilang. Dan seekor singa datang dan mengaum di tempat Parvati. Iblis-iblis teralihkan dan mereka berbalik untuk melihat singa tersebut. Pada saat mereka berbalik ke arah Parvati, Parvati berubah menjadi wujud Dewi Durga. Dewi Durga mengaum seperti singa tersebut dan kemarahannya benar-benar membunuh Dumlochan hanya dengan aumannya. Dewa Wisnu datang dan mengucapkan selamat kepada Parvati dan mengatakan bahwa Parvati telah memulai penghancuran para iblis dengan membunuh mereka. Dewa Wisnu berkata Parvati sekarang harus membunuh Raktabeja untuk menyelamatkan bumi. Tarakasura datang dan memarahi Shumba dan Nishum karena tidak sabar. Mereka mengatakan kepada Tarakasura bahwa ia telah salah perhitungan dan tidak mengetahui kekuatan Parvati. Tarakasura terkejut dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah berjanji untuk mendukungnya selama ini dan salah satu dari mereka bahkan ingin menikah dengan Parvati. Shumba mengatakan mengapa saya ingin menikahi wanita yang membunuh prajurit terkuat saya hanya dengan berteriak kepada mereka. Mereka pun takut dengan keselamatan mereka dan mengatakan kepada Tarakasura bahwa kesepakatan mereka tersebut batal. Mereka kemudian pergi. Tarakasura dan gurunya Syukracarya kembali berdebat. Tarakasura menolak untuk melihat akal sehat dan bersumpah untuk melanjutkan perang mengandalkan kekuatan Raktabeja. Dewi Durga menyeberangi sungai dan menuju tempat Raktabeja dengan mengendarai singa. Kemarahannya memuncak dan di sisi lain, Raktabeja sedang melakukan pembunuhan dan pembantaian. Dewi Durga di atas singa menyaksikan kehancuran yang dilakukan Raktabeja dan cahaya muncul darinya. Cahaya tersebut melahirkan wujud avatar barunya yaitu Dewi Kaali. Dewi Durga menghilang saat Dewi Kaali mengaum marah. Para dewa semuanya menghilang dan Raktabeja mulai bertarung dengan Kaali.
Dewi Kali bergerak membunuh semua tiruan Raktabeja dengan pedang di tangan kanan dan nampan di tangan kiri untuk mengambil darah yang tumpah dan mencegah Raktabeja menggandakan diri. Dewi Kali akhirnya bisa menumpas Raktabeja dan semua duplikatnya. Dewa Wisnu dan Narada melihat dan khawatir melihat kemarahan Dewi Kali yang belum tertuntaskan. Narada mengatakan bahwa sekarang dia tak terbendung dan sekarang siapapun yang datang mendekati Dewi Kali akan dibunuh. Dewa Indra dan para dewa datang ke hadapan Dewi Kali sambil tersenyum. Dewi Kali berbalik ke arah mereka dan berteriak. Senyum terhapus dari wajah mereka dan mereka kembali melarikan diri karena merasakan bahaya. Dewa Wisnu di Kailas mengatakan kepada Mahadewa bahwa Parvati sedang mengamuk di sekitar bumi dan jika ini terus berlanjut, maka bumi juga akan hancur. Mahadewa berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Parvati sekarang. Tapi dia yakin bahwa Parvati tidak akan meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri bahkan di avatarnya yang sangat menakutkan sekarang ini. Mahadewa kemudian memeringkan dirinya di jalan yang dilalui oleh Parvati di wujud Kalinya. Dewi Kali menginjak dada Mahadewa yang terbaring dan menyadari apa yang telah ia lakukan dan ia berhenti. Wujud Rudra Parvati mulai menghilang dan matanya berkaca-kaca. Parvati merasakan bahwa yang membuatnya takut adalah Mahadewa yang tergeletak di jalannya untuk menghentikannya dari kehancuran lebih lanjut. Dia sangat menyesal dan terluka saat mengetahui bahwa dia telah menginjak dada suaminya. Dengan lidahnya yang keluar dari mulutnya karena merasa bersalah. Ia berdiri di sana dengan rasa bersalah. Kemarahannya hampir mereda. Saat Parvati menyadari hal ini, ia meletakkan kakinya kembali ke tanah dan melangkah mundur. Sang Adi Shakti kemudian kembali ke bentuk Parvatinya dari wujud avatar Kali yang menakutkan. Dia benar-benar sangat kesal karena tindakannya. Mahadewa kemudian bangun, duduk dengan benar dan memberinya setengah senyuman. Kemudian Parvati dengan air mata berlinang dan jatuh di kaki suaminya untuk meminta maaf. Dewa Shiva mengatakan bahwa itu bukan salahnya, namun Parvati merasa sangat bersalah atas tindakannya dan meminta hukuman yang setimpal karena ia telah melanggar sumpahnya sebagai seorang istri dan tidak menghormatinya. Dewa Shiva mengatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan dan bahwa dia telah meletakkan dasar sebagai seorang ibu yang berbakti. Mahadewa merasa bangga padanya karena Parvati telah memilih apa yang dibutuhkan dan bukan keinginan pribadinya. Bahwa Parvati telah menempatkan tugasnya sebagai ibu di atas segalanya dan menyelamatkan anak-anaknya. Dewa Shiva mengatakan bahwa ia sangat bangga menjadi suaminya. Para dewata muncul di lokasi dan mereka memberikan penghormatan kepada kekuatan Dewa Shiva dan Adi Shakti, terutama Adi Shakti. Mahadewa menjawab kepada Dewa Indra bahwa untuk menjaga perdamaian dan kebenaran, perang tidak bisa dihindari. Dengan mengatakan hal ini mereka memaafkan diri mereka sendiri. Tarakasura sangat marah dengan fakta bahwa Adi Shakti telah membunuh Rakabeja. Syukracarya seperti biasa mengomel bahwa Tarakasura telah kehilangan akal sehatnya karena kegagalannya. Juga bahwa Tarakasura akan menjadi bahan lelucon jika dia melanjutkan rencana bodohnya untuk menyerang persatuan Shiva dan Adi Shakti. Syukracarya berkhotbah bahwa itu adalah ide yang sangat buruk untuk melawan Mahadewa dan Parvati, dan membandingkan Tarakasura dengan putra-putranya karena mereka lebih bijaksana daripada dia karena mereka telah memulai penebusan dosa dan doa-doa mereka terhadap Mahadewa. Ketiga putra Tarakasura yaitu Vidyunmali, Tarakash dan Firman diperlihatkan sedang melakukan meditasi penebusan dosa di atas bukit, menyebut dan mengucap nama Dewa Shiva. Syukracarya mengatakan bahwa putra-putra Tarakasura, meskipun tidak diberkati dengan anugerah keabadian telah asyik dengan doa dan menyerahkan diri mereka pada Dewa Shiva. Tarakasura mengeluarkan tawa jahat dan berterima kasih kepada Syukracarya karena telah mengingatkannya akan keberadaan putra-putranya. Tarakasura juga berencana untuk memanfaatkan bakti Shiva para putranya untuk kebutuhan egoisnya. Syukracarya seperti biasa merasa jengkel saat nasihatnya disalahgunakan. Tarakasura kemudian memerintahkan Cakri untuk memanggil putra-putranya. Parvati berdiri sendirian di Kailas, menangis, karena tidak ada yang tahu rasa sakit yang dia alami.
merasa hatinya memar karena tindakannya yang terus menginjak dada suaminya. Nandi membersihkan pintu masuk batu gua yang kini sejernih cermin. Parvati melihat bayangan Dewa Shiva dan bukannya bayangannya, dan merasa terkejut. Dewa Shiva datang dan mengatakan kepadanya bahwa ini menunjukkan bahwa Parvati adalah Shiva dan Shiva adalah Parvati. Sekarang keduanya melihat gambar mereka sebagai gambar satu sama lain. Dewa Shiva mengatakan pernikahan adalah hubungan seperti itu, di mana dua orang menjadi satu. Shiva hanya menginjak Shiva, kamu tidak melakukan kejahatan. Mahadewa mengatakan aku telah mengganggumu, terus mengujimu, tapi tidak lagi. Kamu tidak akan pernah menderita karena aku mulai sekarang. Kita akan menciptakan berbagai rasa dalam kehidupan pernikahan kita. Kamu telah menderita begitu banyak, telah mengambil begitu banyak kelahiran untuk bersatu denganku tetapi tidak lagi. Mahadewa kemudian menjelaskan kepadanya rahasia bentuk Kali. Aku bisa saja turun ke bumi dan menghabisi Raktabeja dan para Asura. Namun seandainya kamu tidak membunuh para Asura, energi laki-laki akan mendominasi dunia. Sebagai wujud Kali dengan membunuh Asura, Anda telah mempertahankan keseimbangan energi pria dan wanita. Parvati mengatakan bahwa itu berarti sejak waktu yang lama apa yang Parvati alami sebenarnya adalah Shiva yang menderita. Karena keduanya adalah satu, maka tidak ada lagi pemisahan dan perbedaan. Tetapi dalam kehidupan pernikahan, beberapa aspek yang tidak terduga menambah kegembiraan. Dewa Shiva mengatakan bahwa ia akan menciptakan berbagai macam seni untuk membuat hidup mereka menyenangkan. Di Vaikunta, Dewa Indra bersama para dewata, Brihaspati dan Narada hadir. Narada mengatakan kepada Dewa Wisnu bahwa saudarimu Parvati sekarang bebas dari rasa bersalah. Cinta telah menang dan saya merasa sangat bahagia ketika cinta menang. Dewa Shiva dan Parvati sedang duduk di atas singgasana dunia. Suara syair pemujaan kepada Dewa Shiva terdengar oleh mereka. Parvati ingin tahu dari mana suara ini berasal. Dewa Shiva mengatakan bahwa suara ini adalah dari hati para penyembahku yang telah melakukan penebusan dosa selama bertahun-tahun. Mereka adalah putra-putra Tarakasura. Parvati terkejut. Dewa Shiva berkata bahwa sekarang adalah waktunya untuk memberikan mereka hasil dari penebusan dosa mereka. Parvati tidak menyukai ide itu. Dewa Shiva mengatakan kepadanya bahwa mereka telah meninggalkan Tarakasura beberapa tahun yang lalu. Saya tidak membedakan antara para penyembah saya, baik itu dewata, manusia atau asura. Dan jangan lupa bahwa Tarakasura adalah alasan utama persatuan mereka, karena hanya dia yang telah mencoba menyatukan kita segera. Parvati mengejeknya dengan mengatakan Tarakasura adalah alasan utama. Sekarang putra-putranya dibutuhkan untuk membuat hubungan kita lebih kuat, pergi dan berikan apa yang mereka inginkan. Dewa Shiva tersenyum dan pergi. Parvati terlihat sedikit marah. Dewa Shiva muncul di depan Tarakas, Vidyumali dan Firman, mengatakan bahwa dia senang dengan penebusan dosa mereka. Mereka kini dapat meminta anugerah. Mereka mengajukan permintaan bahwa mereka ingin menjadi makhluk abadi. Dewa Shiva menolak, mengatakan bahwa anugerah menjadi abadi selalu membuat penyembahnya mengikuti jalan yang salah. Ketiga orang itu meyakinkan Mahadewa bahwa mereka akan selalu menjadi penyembahnya. Setidaknya Dewa Shiva dapat memberikan anugerah untuk melindungi mereka ketika akhir hidup mereka sudah dekat. Dewa Shiva mengatakan akan terkabul, tetapi jika Anda akan mengikuti jalan adharma, maka anugerah ini tidak akan memberikan hasil. Dewa Shiva kemudian menghilang. Tarakas mengatakan Dewa Shiva benar-benar maha pengasih, ketika dia akan melindungi kita maka siapa yang bisa membunuh kita. Di Vaikunta, para dewata terlihat khawatir. Dewa Indra mengatakan bahwa Dewa Shiva secara tidak langsung memberi para putra Tarakasura anugerah untuk menjadi abadi. Dewa Wisnu mengatakan bahwa Dewa Shiva memberikan anugerah dengan melihat keyakinan para penyembahnya. Untuk menggunakan atau menyalahgunakan anugerah itu sepenuhnya tergantung pada penyembahnya. Mereka pasti akan mengikuti beberapa jalan adharma. Pada saat itu, Dewa Shiva yang mereka anggap sebagai pelindung mereka, akan memberikan kematian kepada mereka. Dewa Indra dan para dewata merasa bahagia sekarang. Parvati merasa sangat kesal di Kailas, saat Mahadewa muncul di belakangnya.
Mahadewa bertanya kepadanya alasannya untuk diam. Parvati mengatakan bahwa yang terbaik adalah dia tetap diam. Dewa Shiva tidak memikirkan apapun tentang pendapatnya. Parvati bertanya kepadanya apakah dia tidak tahu sifat Asura dengan cukup baik. Bangsa Asura selalu melakukan sesuatu yang salah. Anak-anak Tarakasura dengan sangat cerdas menipunya untuk menjadi penyelamat mereka. Parvati sangat tahu bahwa mereka selalu menggunakan kepolosan Shiva untuk keuntungan mereka. Mahadewa mengatakan kepadanya bahwa menjadi Tuhan yang disembah oleh seseorang datang dengan tanggung jawab yang besar. Berkali-kali mereka harus membuktikan keyakinan para penyembah di dalamnya. Diriku harus menjaga mereka dan memberi penghargaan kepada mereka, dan membantu para penyembahku. Dia telah melakukan hal yang sama untuk putra-putra Tarakasura. Tanggung jawabnya sebagai seorang yang disembah untuk menjaga para penyembahnya demi kemajuan dunia. Parvati mengatakan tidakkah hal itu mengakibatkan dunia dipertaruhkan mengingat bagaimana para Asura menyalahgunakan kekuatan mereka. Mahadewa tersenyum dan mengatakan bahwa begitu banyak Asura telah diberi keabadian tetapi apakah ada di antara mereka yang masih hidup? Dewa Shiva mengatakan bahwa mereka terikat oleh nafsu dan menganggap keabadian berasal dari tubuh. Oleh karena itu mereka akhirnya melakukan hal-hal yang salah untuk membuat tubuh mereka abadi. Kebenarannya adalah bahwa tubuh dimaksudkan untuk dihancurkan, hanya jiwa yang tetap abadi. Tetapi sayangnya para Asura tidak memahami hal itu dan karenanya mereka tidak pernah abadi. Tarakasura dan putra-putranya akan menemui akhir mereka dengan cara yang sama. Chakri bertemu dengan anak-anak Tarakasura dan memberitahu mereka bahwa ayah mereka telah memanggil mereka segera. Anak-anak Tarakasura terlihat bingung dan Vidunmali memberitahu Chakri bahwa mereka tidak akan datang. Chakri terlihat terkejut karena Vidunmali mengatakan bahwa Mahadewa telah memberi mereka berkah dan Mahadewa sendiri yang akan menjadi pelindung mereka. Oleh karena itu mereka akan selalu menjadi penyembah Mahadewa, dan mereka tidak akan pergi kepada siapapun yang menentang Mahadewa meskipun itu adalah ayah mereka. Tarakasura merasa sangat senang dan bangga tentang tindakan putranya yang mendapatkan anugerah dari Mahadewa. Syukracarya melangkah maju dan mengingatkan Tarakasura tentang apa yang sebenarnya dipikirkan oleh anak-anaknya tentang diri ayahnya. Syukracarya menjelaskan bahwa mereka menandai Tarakasura sebagai musuh dan pengkhianat. Selain itu, mereka menolak untuk membantu Tarakasura dalam tindakannya yang tidak benar. Tarakasura tidak siap untuk menerima kenyataan tersebut dan dalam kemarahannya dia memenggal kepalanya sendiri. Semua orang terkejut melihat hal ini. Ketiga putra Tarakasura mengira bingkisan dari Chakri adalah hadiah dari ayah mereka, yang membuat mereka ngeri, karena itu adalah kepala Tarakasura. Kepala tersebut berbicara bahwa ini saya, apakah kalian mengira bahwa itu adalah persembahan? Dewa Indra seperti biasa sangat khawatir dengan tindakan Tarakasura yang berusaha membujuk ketiga putranya. Tarakasura mengingatkan mereka tentang kerja keras yang telah ia lakukan untuk membesarkan mereka. Dan bahwa anugerah Dewa Shiva bahwa dirinya tidak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali putra Dewa Shiva. Dia juga mengancam mereka bahwa jika putra Shiva membunuhnya, jiwanya akan mengganggu mereka sepanjang hidup mereka. Guru Brishaspati mengatakan bahwa jika mereka bertiga berada di jalur yang salah dengan bergaul dengan ayah mereka, maka efek dari anugerah tersebut akan berakhir. Tarakasura mengatakan bahwa melakukan tugas seorang anak untuk ayahnya adalah tugas terbesar yang dilakukan oleh seorang anak. Mendengar hal ini, mereka meminta Tarakasura untuk memerintahkan mereka apapun. Tarakasura tertawa terbahak-bahak mendengar persetujuan para putranya. Dewa Indra senang melihat anak Tarakasura telah melanggar janji yang telah mereka buat dan sebagai gantinya mereka akan kehilangan keabadian mereka. Dewa Indra berkata ini adalah kejadian pertama ketika saya dan Tarakasura sangat senang pada saat yang sama. Di Swargaloka, tubuh tanpa kepala Tarakasura duduk di singgasana. Ketiga putra Tarakasura membawa kepala ayah mereka ke Swargaloka di mana kepala tersebut akan menyatu dengan sendirinya dengan tubuhnya. Tarakasura mengingatkan Syukracarya bahwa ia salah, karena anak-anaknya lebih mencintai ayah mereka daripada Dewa Shiva. Syukracarya di sisi lain membuat ketiga putra Tarakasura merasa bersalah atas tindakan mereka.
Di Swargaloka, para putra Tarakasura meminta ayahnya untuk memerintahkan apapun yang dia inginkan. Tarakasura memerintahkan mereka untuk membangun sebuah Tripura atau sebuah istana di mana mereka dapat menguasai seluruh alam semesta dari sana. Tarakasura juga mengumumkan bahwa ketiga dunia ini akan disebut sebagai Swarga Asura, dunia dan Pataloka. Tidak ada lagi tempat untuk para dewa. Di Vaikunta, Brihaspati mengatakan kepada Dewa Wisnu, mereka mengira anak-anak Tarakasura akan melakukan kesalahan. Narada terus mengatakan, tetapi mereka belum melakukan kesalahan, jadi mereka masih berada di bawah perlindungan Dewa Shiva. Dewa Indra mengatakan tidak ada dewata yang dapat memasuki Tripura yang akan dibuat oleh Tarakasura. Dia berpikir hanya setelah kehancurannya, putra Dewa Shiva baru akan lahir. Dewa Wisnu terus tersenyum. Narada mengerti dengan senyuman Wisnu dan mengatakan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dewa Shiva dan Parvati sedang duduk di atas batu singgasana mereka. Dewa Shiva mengatakan kepada Parvati bahwa salah satu tugas terbesar dari seorang ibu rumah tangga adalah membawa keturunan mereka ke depan. Sang putra, yang ditunggu oleh semua orang. Putra yang akan membunuh Tarakasura. Parvati mengingat kutukan Dewi Rati untuknya dan merasa terganggu. Dewa Shiva menanyakan alasannya. Parvati pergi ke dekat Shivling, menceritakan alasannya. Parvati berkata, maafkan aku belum menceritakan tentang kutukan Dewi Rati kepadaku. Saya tidak bisa memenuhi keinginan Anda, tidak ada solusi untuk masalah ini. Parvati sedang tidur, bermimpi tentang seorang anak. Parvati menangis bahagia saat ia menggendong bayi tersebut. Parvati kemudian bangun, merasa sedih dengan perasaan keibuannya, yang mungkin tidak terpenuhi. Tarakasura menyambut kedatangan Mayasura, yang populer di kalangan dewata dan asura karena kemampuan membangunnya. Tarakasura memintanya untuk membangun Tripura. Tarakasura mengatakan bahwa tidak ada planet dalam sistem tata surya ini yang mewakili asura, tetapi sekarang akan ada satu dengan bantuan Anda. Saya ingin membuat Tripura. Mayasura memintanya untuk lebih jelas. Tarakasura memintanya untuk membuat dunia baru dan menempatkannya sedemikian rupa di tata surya ini, sehingga semua planet lainnya akan mengubah jalurnya dan Tripura akan menjadi yang paling penting. Mayasura mengatakan bahwa hal ini bisa sangat berisiko dan merusak jika keseimbangan dunia terganggu. Tarakasura mengatakan bahwa dia tidak terganggu dengan kehancuran dunia dewata, dan jika dunia manusia harus dihancurkan sampai batas tertentu, dia siap untuk itu. Parvati merasa terganggu, mengingat kutukan Rati dan mimpinya. Dewa Shiva datang ke sana, dan Parvati menjelaskan kepadanya alasannya. Dewa Shiva menyeka air matanya, menjelaskan kepadanya, bahwa penyatuan Mahadewa dan Adi Shakti tidak harus selalu secara fisik. Penyatuan jiwa jauh lebih unggul. Penciptaan yang akan terjadi karena penyatuan ini akan jauh lebih besar. Kutukan Rati bukanlah sebuah tanda titik tetapi hanya sebuah koma. Anak kita akan lahir secara alami dengan penyatuan jiwa kita berdua. Parvati merasa bahagia. Dewa Shiva mengatakan kepadanya, lihatlah dunia ini tampak begitu bahagia menantikan kedatangan putra kita.